Bu, memangnya harus ya, HP Gani disita-sita begitu? Kalau bos Gani telpon gimana Bu? Kalau bosnya Gani nyariin gimana Bu? Rengek Gani ketilka mengejar sang ibu yang sedang masak di dapur. Terlihat pria tampan ini mengikuti kemanapun sang ibu melangkah. Kamu jangan alasan, ibu sudah tahu kamu bakalan nyariin Nadia. Nggak ada, sudah kamu tidur aja, kumpulin tenaga kamu. Hafalin jawaban pertanyaan yang mungkin akan penghulu tanyakan sama kamu. Sudah sana, ngapain ngikutin ibu mulu? Ibu mau masak Gani, ucap Bulani. Lama-lama kesal dan jenuh sendiri selalu diikutin oleh Gani kemanapun dia melangkah. 5 menit aja Bu, yakin Gani hanya mau ngecek pesan. Abis itu pasti Gani balikin. Bujuk pria tampan ini lagi. Nggak ada Gani, nggak boleh. Lagian, kalau bos kamu nyari, pasti bakalan telpon ibu. Atau nggak ayahmu, ngapain kamu ribut? Bulani kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Gani masih mengikuti, belum mau menyerah. Gani diam sesaat, berpikir keras, mencari tahu apa yang disukai sang ibu. Agar dia bisa meluluhkan wanita paruh baya itu. Merasa sudah menemukan jawaban, Gani pun melanjutkan kembali aksinya. Bu, petik 2. Ibu tahu nggak kalau ayah itu nggak bisa tidur tanpa ibu? Ucap Gani modus merayu. Tahu, ayahmu memang begitu. Kalau mau tidur nungguin ibu dulu. Kenapa emang? Tanya Bulani, masih belum memahami arti dari pertanyaan itu. Ibu kasihan nggak kalau ayah begitu? Tanya Gani lagi. Ya kasihanlah, tapi ayahmu ya begitu. Itu udah kebiasaannya. Bulani terlihat santai. Ibu kasihan sama ayah, tapi tidak denganku. Aku pun nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara Nadia Bu. Sekali aja Bu. Semenit deh, semenit. Rengek Gani. Nggak boleh. Dibilangin ngeyel banget. Namanya mau jadi mantan itu ya gini Gani. Harus dipingit. Biar langgeng. Sudah sana. Pokoknya calon istrimu aman. Nggak udah rewel. Ibu nggak mau dengar lagi. Sudah sana tidur. 2 hari lagi ketemukan. Bulani semakin tak sabar. Kali ini Gani ikutan kesal. Sebab apa yang ia inginkan tidak ia dapatkan. Bukankah ini menyedihkan? Apa yang dirasakan Gani, sebenarnya juga dirasakan oleh Nadia. Hanya saja, Nadia menyikapinya dengan tenang meskipun jujur, jantungnya juga berdetak sangat kencang. Sebab menahan rindu itu, ternyata tidak semudah bayangan. Nadia mondar-mandir gelisah, sedih, rungsing, memikirkan keadaan sang calon suami. Masmu ada kirim kabar nggak Nur? Tanya Nadia pada sang adik. Nggak ada tumbak, kan kita memang nggak boleh komunikasi sama Mas Toh. Yang boleh ya Pade sama Bude. Itu pun sama kedua orang tua Mas. Kalau sama Masnya sendiri juga nggak boleh. Nurman melirik sang kakak yang saat itu masih terlihat gelisah. Dalam hatinya, pemuda yang baru lulus SMA ini tersenyum, menahan tawa. Menertawakan kegelisahan sang kakak. Dia sehat nggak ya Nur? Kakinya sakit nggak ya? Tadi makan dengan baik nggak ya? Tanya Nadia gelisah. Ya makanlah Mbak. Masak iya nggak makan? Kan Mas sekarang di rumah emak bapaknya. Iya kali nggak dikasih makan. Tanya Nurman sedikit meledek. Bukan itu maksud Mbak Nur. Kamu kan tahu, Masmu susah makan. Biar dimasakin enak juga. Kalau nggak dibujuk makannya susah Nur. Jawab Nadia khawatir. Iya Mbak, Nur juga tahu. Pokoknya, Mbak slow aja. Semoga Masnya nggak rewel. Tetap baik menjalani puasa ketemu ini. Mbak juga jangan terlalu mikirin Masnya. Nanti dia gelisah juga. Jawab Nurman dewasa. Entahlah, ini ritual pengantin paling menyebalkan. Dahlah, Mbak tidur, ucap Nadia ketus. Tak lupa ia juga menghentak-hentakkan kaki. Pertanda ia protes dengan aturan ini. Sedangkan Nurman hanya tersenyum menahan tawa. Ternyata calon pengantin lucu juga ketika memendam rindu. Nurman senang dibuatnya. Di sisi lain, baik Vita maupun Bima, mereka berdua tidak bisa mencegah wanita itu untuk tidak meninggalkan Jakarta.
Karena mereka tahu bahwa keputusan ini sebenarnya juga sangat sulit untuknya. Bagaimana dengan pekerjaannya jika dia tetap tinggal? Siapa yang akan menafkahi putra sematawayangnya jika dia tetap berada di sini? Banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan. Terlebih pendirian wanita itu begitu teguh, membuat Vita dan Bima tak kuasa menahannya lagi. Banyak yang mendoakan kesadaran Victor, agar dia bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Menyadari bahwa kesehatan jiwa seorang anak juga sangat penting. Tidak mementingkan egoni dan hatinya kembali terbuka, bisa kembali pada sang mantan istri setidaknya demi putra sematawayang mereka. Tanpa disadari banyak orang tua yang memilih bercerai karena menuruti ego. Anaklah di sini yang merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Tanpa terkecuali Vita, wanita ayu ini begitu kasihan melihat bocah kecil itu. Keinginannya untuk tetap hidup bersama sekaligus merasakan kasih sayang kedua orang tua adalah dambaan setiap anak. Tanpa terkecuali untuk Dylan, Vita, yang pernah merasakan hidup di dalam suasana rumah yang tidak nyaman, seperti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh bocah yang berusia 4 tahun itu. Kenapa ngelamun? Tanya Bima ketika melihat sang istri hanya berdiam diri. Duduk sembari melamun, bersandar di sisi ranjang. Nggak apa-apa mas, aku hanya kasihan melihat Dylan, jawab Vita jujur. Dylan ya, emang kenapa dengan Dylan? Tanya Bima sembari merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Entahlah mas, Vita hanya nggak tega, sepertinya dia nggak mau jauh dari ayahnya. Begitupun Bang Victor. Sepertinya dia juga nggak bisa kehilangan sang putra. Vita menatap sang suami penuh cinta. Ya, mas tahu itu. Tapi, Dylan bocah yang kuat. Dia pasti bisa memahami keadaan orang tuanya. Bima membalas tatapan itu, lalu mengelus pipi sang istri manja. Menurut mas, Kak Rani masih cinta nggak sih sama mantan suaminya? Tanya Vita mulai kepo. Kamu ini, mau sampai kapan jadi wanita polos? Ya masihlah, orang merem juga tahu kalau di antara mereka berdua masih ada cinta. Hanya saja masih sama-sama gengsi. Victor malu mengakui kalau dia sebenarnya cinta sama mantan istrinya. Karena mungkin ucapannya di masa lalu yang membuatnya seperti itu. Tapi kalau dari pihak Raninya sendiri, sepertinya takut kalau mau memulai. Karena seperti yang kamu bilang, dia pernah ditolak. Mungkin dia takut patah lagi. Jawab Bima sesuai kata hatinya. Mas bener, Vita rasa juga begitu. Gimana kalau kita komblengin mereka mas? Kita bikin Bang Victor ngakuin kalau dia sebenarnya sudah jatuh cinta sama ketulusan Kak Rani. Begitupun sebaliknya. Siapa tahu, dengan keberanian mereka untuk berkata jujur, mereka bisa saling terbuka dan mau memulai kembali hubungan mereka. Bukan hanya sebagai CO parents untuk Dylan, tapi juga sepasang kekasih yang saling mencintai dan membutuhkan. Ajak Vita. Boleh juga tuh, caranya, ucap Bima antusias. Pak dokter bisanya cerdas, banyak ide, banyak tipu daya. Kenapa nggak bapak aja yang pikirin? Balas Vita. Gimana ya? Coba deh, nanti aku pikirkan. Sekarang aku mau manja-manja sama kamu. Sama calon bebiku. Sama kalian. Sini aku peluk. Bima meraih pinggang sang istri, lalu memaksa wanita yang ia cintai itu untuk menyambut bibirnya. Beberapa detik kemudian, mereka pun saling berciuman. Melepaskan sesuatu yang mengganjal seharian di dalam lubuk hati masing-masing. Mas, nakal, ucap Vita manja. Aku nakal gara-gara kamu. Aku rindu Hani. Bima tersenyum manja. Boleh nggak malam ini libur? Vita pengen istirahat. Pengen bobo manis. Vita memainkan hidung sang suami, lalu mengecupnya manja. Pengen bobo manis, tapi godain mas. Apa maksudnya itu? Bima menatap nakal ke mata sang istri. Sedangkan Vita hanya tersenyum. Sebab pikiran dan bibir yang tidak sinkron itu telah terciduk oleh pria yang kini mendekapnya ini. Mau ya, bujuk Bima. Mas Maa. Vita menyambut manja.
Bima adalah penipu ulung yang handal. Mendengar jawaban penolakan manja sang istri, pria ini pun mengartikan lain jawaban itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil sesuatu yang ia inginkan. Tak ada penolakan di sana. Dengan penuh cinta dan keikhlasan, akhirnya mereka pun menunaikan tugas mereka sebagai suami istri. Kelelahan, akhirnya mereka pun terlelap dalam buaian mimpi yang mereka inginkan. Di sisi lain, seorang pria tampan tidak bisa tidur. Di samping dia menyesali perbuatannya karena menolak dan menceraikan istri yang memberinya satu putra, ternyata ia juga tidak sanggup menghapus senyum wanita itu. Tutur lembut wanita itu, kini juga menjadi penggoda terseksi dalam ingatannya. Victor kini menyadari, bahwa ternyata ia juga sangat menginginkan wanita itu. Dasar bodoh, aku sudah sering menyakitimu, kenapa kamu selalu baik pada Quran? Gumam Victor ketika mengingat kejadian tadi siang. Rani datang menjenguknya, memberikan dukungan moral. Bahkan wanita cantik itu juga membawakan makanan kesukaannya. Namun, tak dipungkiri bahwa kedatangan wanita itu juga memberikan luka pada hatinya. Sebab kedatangan Rani, bukan untuk dia tetap stay di Jakarta, tetapi malah untuk berpamitan. Berpamitan untuk kembali ke kampung halamannya. Untuk memulai hidup baru tanpanya. Victor sedih. Di sebuah rumah sederhana, terlihat beberapa orang mondar-mandir memasang tenda berwarna biru tua kombinasi putih hentulang. Beberapa bunga juga menjadi hiasan di setiap sudut ruangan. Sangat manis dan kontras, sesuai keinginan mempelai wanita. Gimana, sudah siap semua? Tanya seorang pria yang diketahui adalah salah satu keluarga calon mempelai wanita. Sampun pade, tinggal masang lampunya saja. Tempat untuk ijab kabul juga sudah ready. Jawab salah seorang pria yang dipercaya untuk mendekor tempat pelaksanaan ijab kabul antara Gani dan Nadia. Oke, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun ya. Soalnya yang datang ke pernikahan ini kebanyakan orang besar. Nanti kita bisa malu. Pokoknya saya percayakan semua sama kalian. Pria paruh baya itu tersenyum. Siap pade, aman. Jawab petugas itu lagi. Oke, bagus. Oni tukang riasnya kapan datang? Tanya pria itu lagi. Sudah datang pade, sudah masuk tempat rias. Semua keperluan juga sudah siap. Termasuk catering. Jawab petugas itu lagi. Bagus. Ya sudah kalau begitu. Aku lihat persiapan yang lain. Semoga nggak ada yang kurang. Mereka berdua saling melempar senyum. Lalu, pria yang diketahui sebagai keluarga Nadia itu pun kembali berkeliling. Memastikan bahwa persiapan sudah sesuai prosedur. Sebab ini adalah tanggung jawabnya, karena Nadia telah mempercayai semua kepadanya. Sebagai wakil keluarga inti tentunya. Tepat pukul 3:30 sore, seluruh tamu sudah berdatangan. Termasuk Gani, sebagai mempelai pria. Di samping Gani ada kedua orang tuanya. Lalu tepat di belakang pria tampan itu ada Bima, Zain dan juga Juan. Dari daftar keempat pria yang ada di dalam cerita ini, rasanya hanya Gani yang pernikahannya sempurna. Real tanpa rahasia. Apalagi paksaan. Sehingga aura kebahagiaan juga terpancar dari wajah mempelai, pihak keluarga, dan juga para tamu yang datang. Jangan gugup Gan. Kan ntar malam udah boleh buka segel, canda Zain. Bima dan Juan pun terkekeh. Aduh jangan gitu Pak, rasanya jantungku mau lepas ini, jawab Gani. Enak Gan, tenang aja, Jos pokoke, Bima tak mau kalah. Wajah Gani bersemu merah, karena malu. Rasanya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata Gan. Saking enaknya, tambah Juan. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya. Ucap Gani seraya mengelus dadanya. Sebab ketiga pria itu terus saja membombardir dirinya dengan candaan-candaan mesum yang mendebarkan hati. Hilih, sekarang sok alim. Nanti udah tahu rasanya juga bakalan ngeres kayak kita, ucap Zain. Yang jelas, udah pasti, dia bakalan minta nambah cuti bang.
Males keluar kamar pastinya. Tambah Bima. Jangan Gan. Bisa dicekik ibu bosmu aku. Kamu kan udah tahu, aku suruh santai-santai. Larang Juan. Gani hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya ketiga pria yang akan menjadi saksi pernikahan mereka ini memang sengaja ingin membuat harga dirinya melambung tinggi. Aduh bos, doakan aku nggak salah ngucap ijab kabulnya. Ini malah dibikin tambah grogi. Ya Allah, gimana ini? Canda Gani gugup. Keempat pria itu pun tertawa. Menertawakan kegugupan Gani yang menurut mereka mengasihkan itu. Tepat pukul 4 sore, sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Gani pun bersiap duduk di depan penghulu dan juga Nurman, yang bertugas menjadi wali nikah untuk Nadia. Beberapa menit kemudian, Nadia diapit oleh Zizi dan juga Bude dari gadis tersebut. Membawanya melangkah menuju pria yang sebentar lagi akan menjadi imamnya. Baik Gani maupun Nadia, mereka terlihat sangat gugup. Bahkan lebih gugup dari ketika mereka belum bertemu. Gani tersenyum malu, begitupun Nadia. Assalamualaikum. Hai, sapa Nadia lirih. Waalaikumsalam, kamu cantik. Balas Gani melirik manja pada calon istrinya itu. Namun, tak dipungkiri bahwa saat ini, senyum itu tetap mengisyaratkan rasa malu yang kini menderanya. Semua persyaratan pernikahan sudah lengkap. Kini tinggallah Nurman melaksanakan kewajibannya sebagai wali nikah kakak kandungnya itu. Gani menjabat tangan Nurman. Lalu, proses ijab kabul itu pun dimulai. Tepuk tangan meriah dan teriakan kata, sah, mengiringi prosesi akad nikah tersebut. Doa tulus dan senyuman terikhlas untuk kedua mempelai juga mengembangkan sempurna. Gani tersenyum begitupun Nadia. Meski masih malu-malu, mereka tetap melanjutkan segala prosesi yang telah disusun untuk mereka. Alhamdulillah, akhirnya sah juga. Canda Zain ketika memberikan selamat pada kedua mempelai. Makasih Pak, makasih untuk kehadiran dan doanya, jawab Gani. Siap, yang penting dijagain. Dia udah diamanahkan sama kamu. Pokoknya susah senang jalani berdua. Sama Watil Janah ya, ucap Zain lagi. Lalu mereka pun berpelukan. Giliran Juan diikuti keluarga besarnya. Ia dan juga keluarga besarnya juga melantunkan doa yang sama untuk Gani dan juga Nadia. Tetap rukun sampai kakek nenek. Hingga maut memisahkan. Happy wedding Nadia dan Gani. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai ke janahnya Allah. Amin.